siapapun di antara umat panjenengan yang bersolawat minimal 10 kali solawatnya, maka aku akan sujud, tidak akan aku angkat kepalaku sebelum Allah mencurahkan maghfirahnya kepada orang itu. Maka solawat berdampak kepada apa? Pengampunan dari Allah atas diantaranya doanya malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman, Rungkut Harapan, semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada subuh hari ini, pagi hari ini, kita ditakdirkan Allah dalam keadaan yang terbaik. Secara umum kita sehat, kita dijaga, dilindungi Allah dari kemungkinan adanya musibah dan bencana. Kita senantiasa diberi tambahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita diberi kekuatan iman oleh Allah. Mudah-mudahan salat subuh yang kita kerjakan ini bernilai syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, seperti yang pernah kami sampaikan pada bulan yang lalu, bahwa proses kematian dan nazak antara orang yang beriman, orang-orang yang bekalnya cukup, orang-orang yang ahli surga, dengan orang-orang yang tidak punya bekal, orang-orang yang banyak kemaksiatannya, orang-orang kafir, itu dari sisi proses sama, cuman beda keadaan. Itu diproses dari awal ketika dicabut nyawa, itu sudah diperlihatkan, ketika suasana nazak itu sudah diperlihatkan. Ketika orang itu beriman, yang dilihat itu adalah gambaran-gambaran tentang keindahan surga, gambaran-gambaran tentang kenikmatan surga, sehingga jiwa terfokus, terpesona, begitu menyaksikan keindahan-keindahan itu, bisa tanpa terasa nyawa sudah lepas. Sementara orang-orang kafir itu keadaannya dan kondisinya tentu berbeda. Yang terjadi adalah diperlihatkan tentang gambaran-gambaran siksa neraka yang akan diterimanya. Melihat itu sudah sakit, apalagi ketika nyawa dicabut semakin sakit. Dan saat itu malaikat itu mengekangnya sehingga tidak bisa berontak, tapi terasa. Setelah proses dicabutnya nyawa itu, oleh malaikat tadi dilaporkan ke hadapan Allah
melalui langit terus. Jadi sebelum di kuburan itu begitu prosesnya, Pak. Mari dilaporkan. Nanti di situ orang yang ahli surga itu dirasa oleh penduduk langit itu baunya harum. Ucapan selamat datang bergilir terus dari malaikat. Diterima oleh Allah, lalu kembali lagi dipertemukan lagi dengan arwahnya di dalam alam kubur. Ditaruh di alam kubur di situ. Di situ nanti diterima oleh kubur. Maka kuburan itu menjadi alam yang luas bagi orang-orang yang ahli surga. Secara fisik itu memang sempit yang kita lihat, tapi bagi yang meninggal itu merasa itu adalah alam yang luas, seluas mata memandang. Mulane ndak salah terus dungane niku muga-muga dijembarno kuburane. Tentu tidak bermakna lalu kuburan itu melebar begitu ya, enggak. Tapi jiwa yang ada di situ itu merasakan itu alam yang luas dan mendapatkan nikmat. Sementara bagi yang ahli dosa, orang-orang kafir itu tersiksa ketika dicabut nyawa, lalu dilaporkan ke langit, itu dirasa oleh penduduk langit itu bau jijik, terus tidak diterima oleh Allah karena memang kotor. Nah itu mulai terus anak donga, mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah. Berarti nanti itu ada yang tidak diterima di sisi, dikembalikan lagi, semacam terlempar, ya, lalu ketemu lagi dengan jasad yang kaku yang membujur itu diletakkan di kuburan. Di situ akan didatangi oleh malaikat bagian menguji dan menanyainya di dalam kubur itu di situ. Nah, bagaimana kondisi ya tadi tergantung amalnya. Ketika orang itu amalnya banyak, sholatnya, sholawatnya, baca Qur'annya, semuanya, sodakonya, semuanya akan melindunginya, akan membentenginya dari kemungkinan untuk disiksa itu. Sementara yang tidak cukup amalnya krono kakean dosa, maka apa yang dilakukan semasa di dunia itu yang akan mendampingi dan dalam keadaan wajah yang menakutkan yang di saat itu dipukuli oleh malaikat. Nah, di situ diantaranya ditetapkan ya oleh malaikat ketika dicabut nyawa itu diperintah oleh malaikat, lahu undur fauqoka, lihat hei fulan, ini kalau orang ahli neraka, fayanduru, maka dia melihat, faidha babun maftuhun, maka pintu itu dibuka. Kalau ahli surga dibuka pintu langit itu, yang dibuka adalah surga. Ya, artinya gini, orang kafir pun akan melihat itu. Ketika pintu dibuka langit, maftuhun ilal, diperlihatkan tentang surga. Orang kafir pun diperlihatkan tentang surga, tapi beda nanti itu. Fayakulani, lalu dua malaikat itu berkata kepada ahli kubur itu, orang-orang yang kafir itu, atu Allah, hei musuh Allah, hei musuh Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah, hei orang-orang yang banyak dosa dan maksiatnya. Lau kunta ata'tallah, sekiranya kamu dulu di dunia itu taat kepada Allah, kana hadza manziluka, maka itulah sebetulnya tempatmu, surga itu. Tapi kamu tidak punya bekal untuk itu, kamu tidak punya itu. Qala faballadzi biyadi nafsi biyadi innahu, ya, maka demi zat yang diriku, ini gambaran Nabi tentang kuburan seperti itu, tentang orang yang mati. Demi zat yang diriku ada di genggaman Allah, innahu latasilu ila qalbi inda dzalika khasratan, ketika diperlihatkan tentang surga,
Tetapi surga itu bukan untuk orang yang mati ini tadi, maka di hatinya itu muncul penyesalan hasratan la tartatu abadan, yang penyesalan itu akan berlangsung terus menerus. Penyesalan berlangsung terus menerus, ya tadi itu menyesal untuk kenapa ia tidak diberi kesempatan lagi ke dunia, kenapa dulunya dia berbuat dosa, kenapa dulunya tidak mau beribadah, kenapa tidak beriman itu. Maka setelah diperlihatkan tentang surga yang begitu indah-indah, tapi hanya diperlihatkan tok, cara gampangan ini diiming-iming. Apa ngerti diiming-iming apa? Apa diiming-iming itu, Pak? Ya, iming-iming, tak iming-iming kan ya, apa itu? Ya. Tapi gak dikekno, itu tambah menyakit seperasaan gitu loh. Cara wong lesu, lapar, terus diperlihatkan tentang makanan, minuman, tapi nggak diberikan. Apa ngono iku? Kan semakin merasa lapar, semakin merasa apa? Haus itu kan itu. Mewangkel, no. Menyesal. Oh, diperlihatkan tentang itu. Setelah diperlihatkan tentang surga tapi bukan untuknya, itu wa yuftahu lahu babun ilanar, dibuka untuk orang itu babun nar, pintu neraka. Ya gambarannya ya neraka itu. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada ahli kubur apa ahli neraka tadi itu, atu Allah, hei musuh Allah, hadza manziluka, itulah tempatmu, bukan yang kemarin, bukan yang tadi, bukan. Itulah tempatmu, lima asaitallah, akibat kamu dulu semasa di dunia durhaka kepada Allah, termasuk juga durhaka kepada kedua orang tua, yang oleh Allah diperintah supaya jangan sekali-kali anak itu durhaka kepada kedua orang tua, tapi kamu durhaka, wis gak iso. Wa yuftahu lahu, maka dibuka untuk ahli neraka tadi itu sab'atun wa sab'una baban, 77 pintu annar, neraka. Ya'ti harroha, yang saat dibuka itu sudah datang panasnya dan sumuknya, wasumumu ya hatta yab'atsullahu min qabrihi yaumal qiyamah. Suasana seperti itu sudah diperlihatkan, panasnya neraka seperti itu sampai nanti dia ketika akan dibangkitkan, sampai nanti ketika terjadi yang namanya kiamat. Kiamat itu yaumul ba'ats, hari kebangkitan, sampai nanti dibangkitkan. Itu suasana-suasana di alam kubur seperti tadi itu, sampai nanti dibangkitkan min qabrihi, dari kuburannya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, ilanar, lalu dia akan digiring lagi ke tempat yang senyata-nyatanya, yaitu neraka. Sebagaimana kalau ahli surga, ia akan digiring ke surga. Jadi kuburan itu sudah ada siksaan, sudah ada nikmat. Makanya lalu doa kita adalah kepada orang yang mati, Allahumma ja'al qabrahu, ya Allah jadikanlah kuburan ahli kubur ini adalah raudhatan min riyadil jannah, semacam taman dari taman surga. Sebagaimana juga wala tajalhu, dan jangan engkau jadikan kuburan ini adalah khufratan min khufarin niron, sebagai lembah dari lembah neraka. Itu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu kita beranjak kepada tafsir tentang kematian. Di surat An-Nazi'ah di juz 30 itu ada surat namanya surat Nazi'at G. Allah berfirman, an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, diriwayatkan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, mudah-mudahan Allah memuliakan wajahnya, fi qaulihi ta'ala wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra. Shadaqallahul adzim.
wan nazi'ati gharqa. Hiya maksudnya di situ adalah Allah bersumpah, tapi dengan menggunakan sumpahnya itu dengan menggunakan apa? Sebutan malaikat. Jadi Allah itu sering sumpah menggunakan alam, menggunakan apa sumpah itu dengan menyebut demi bintang, demi langit, demi matahari, wan nazi'ati begitu. Semua makhluknya begitu. Nah di sini wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat tanzi'u arwahal kuffar, yang tanzi'u apa? Yang mencabut arwahal kuffar, nyawanya orang-orang kafir. Nah, bagaimana mencabutnya? Itu ada itu di surat Al-An'am atau surat Al-Anfal ayat 50, ayat 53. Idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wadbarahum wadzuqu adzabal hariq. Idh ketika seumpama kue kabeh iku diketokno, apa yang diperlihatkan? Idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu, ketika idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu, ketika malaikat-malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir, saat itu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaikat itu menempeleng, menonjok, mengaplok, apa mana Pak? Kalau makna aslinya yadrib itu kan memukul Pak. Nah dengan pukulan yang sekeras-kerasnya itu apa? Meninjau, apalagi mengaplok. Apa yang ditempeleng itu? Wujuhahum, wajahnya orang-orang kafir itu. Wa adbarahum, dan punggungnya seraya dibentak, wadzuqu adzabal hariq, rasakan sekarang itu siksaan yang membakar, siksaan yang panas, yang pedih begitu. Nah itu naziat itu malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang kafir. Lalu wan nasyitati nashta, yaitu ada lagi wan nasyitati nashta, ditafsirkan di sini adalah hiyal malaikatu, yaitu malaikat-malaikat tunasyitu arwahal kufar, yang menguliti, ya mencabut itu, ya mencerabut arwahnya orang-orang kafir min bainil adfar, tapi lebih spesifik itu mencabutnya itu bukan melalui tenggorokan, tapi melalui apa di situ? Mencabutnya itu melalui kuku-kukunya, melalui jilid, melalui kulit-kulitnya. Selama ini nyawa itu kan keluar masuk kan melalui tenggorokan, lewat mulut, ini. Tapi ini nanti cabutnya itu bukan melalui ini, tapi kuku-kukunya, melalui kulit-kulitnya. Nah itu namanya nasyitati nashto. Hatta ya sampai nanti keluar semuanya melalui kuku-kuku, melalui itu sakit yang sangat pedih itu, kayak dikuliti gitu itu. Wassabihati sabha, ayat yang ketiga, hiyal malaikatu ya tasbahu bi arwahil muslimin bainas sama wal ardi, ya malaikat-malaikat yang mengembara. Malaikat kalau laut itu namanya kan yang sedang berenang di laut itu sabaha yasbahu, itu di situ. Nah di situ apa? Yang mengembara, terbang bersama arwahnya para siapa? Bi arwahil muslimin,
arwahnya orang-orang muslim bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Makna lain juga wassabihati, malaikat-malaikat yang bertasbih. Kan memang sudah dinyatakan penduduk langit dan bumi itu senantiasa bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbihlah apa yang di langit dan yang di bumi. Bertasbih memuji Allah. Nah, nanti itu juga ada malaikat-malaikat itu yang mengajak arwahnya orang-orang beriman tadi untuk, tentu di situ itu perlakuannya beda antara orang ketika dicabut nyawanya orang kafir dan ketika dicabut nyawanya orang-orang yang beriman. Salah satu di antara hikmah sholawat, Pak, nggak tahu, pernah saya sampaikan itu. Jadi Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu bertemu ketika didampingi malaikat Jibril. Kan ketika Isra Mi'raj kan didampingi malaikat Jibril, nggih. Sampai itu kan digambarkan dalam satu sholawat tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaiminu laylan ya man asra bikal muhaiminu laylan niltawal anamu niyam wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nidaa alaika salam ya karimal akhlaq ya Rasulullah sallallahu alaik wa ala alika wa ashabika ajma'in. Terus apa? Jadi kan sering piring itu nggih. Sering piring mriku nggih. Itu namanya sholawat tarhim, menggambarkan proses perjalanan Isra Mi'rajnya Rasul. Ya man asra bikal muhaimin, wahai sang junjungan yang melakukan perjalanan malam hari bersamamu malaikat Jibril. Di suatu malam niltawal anamuniyam, engkau memperoleh apa yang kau peroleh, wal anamuniyam, saat malam hari itu manusia sedang tidur. Terus gambarannya wa ilal muntaha rufi'ta kariman, dan ke sidratil muntaha engkau diangkat kariman dengan penuh kemuliaan. Nah, sampai padanya nanti di sidratil muntaha itu malaikat, Rasul sendiri yang akan ke sidratil muntaha itu, memasuki sidratil muntaha. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nidaa alaika salam, dan ke sidratil muntaha engkau diangkat dengan penuh kemuliaan, wa sami'tan nidaa, dan engkau mendengarkan suara memanggilmu, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, mendapatkan salam untuk wahai Nabi. Dijawab oleh Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu yang kita baca di tahiyat itu, ya di situ itu oleh-olehnya itu.
Jadi ketika ia mendapatkan spesial salam khusus di Sidratul Muntaha, yang diingat jawabannya bukan dirinya tapi untuk umatnya. Itulah betapa cintanya Rasul kepada umat, kepada kita. Nah, di saat perjalanan Isra Mi'raj yang didampingi malaikat Jibril itu, Rasul bertemu dengan bersama Jibril itu bertemu dengan malaikat yang memiliki tangan 1000, setiap satu tangan itu 1000 jari. Lalu Rasul sempat berdialog dengan malaikat, wahai malaikat, apakah engkau mampu untuk menghitung jumlah tetesan air hujan mulai dari hari awal dulu sampai nanti hari kiamat? Iya. Saya mampu, setiap tetesan hujan itu untuk kami hitung. Aku diberi kemampuan oleh Allah. Sebagaimana kalau Allah kan wa ma tasqutu min waraqatin illa, tidak satu pun daun yang jatuh dari pepohonan-pepohonan yang ada kecuali Allah pasti tahu. Nah, pengetahuan itu juga diteteskan kepada malaikat Allah yang diberi tugas. Termasuk tetesan air hujan. Wah, luar biasa, Pak. Tetapi kata malaikat tadi, tetapi aku ada yang tidak mampu untuk menghitungnya. Apa? Yaitu rahmat Allah yang diturunkan oleh Allah kepada siapapun yang bersolawat kepadamu, wahai Nabi. Aku tidak mampu menghitungnya. Saking apa nih? Wakai rahmat Allah ketika orang itu bersolawat. Nah, hubungannya dengan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dihadiri oleh 4 malaikat dan sumpah di depan Nabi. 4 malaikat itu datang silih berganti, tidak dalam waktu yang bersamaan. Napa? 1 malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, ketiga malaikat napa? Israfil, yang keempat malaikat Israil. Napa tugas ini? Jibril napa? Ayo, Mikail yang kadang dipakai nama orang barat Michael, ya. Ya lu tahu jenenge Michael ya. Namanya malaikat Mikail, terus apa? Israfil, peniup sangkakala ya, terus Israil. Masing-masing bersumpah kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, ini Jibril, wahai Nabi Muhammad, siapapun di antara umat panjenengan yang bersolawat terhadap panjenengan, itu saking menggambarkan besarnya rahmat Allah itu dengan bersolawat. Siapapun di antara umat panjenengan yang bersolawat minimal 10 kali solawatnya, maka aku akan sujud, tidak akan aku angkat kepalaku sebelum Allah mencurahkan maghfirahnya kepada orang itu. Maka solawat berdampak kepada apa? Pengampunan dari Allah atas diantaranya doanya malaikat. Subhanallah. Terus yang kedua malaikat Mikail, bagian apa tadi? Mengawal, menurunkan rizki. Nggih. Sumpah ya Rasulullah, saya bersumpah, siapa di antara umat panjenengan yang bersolawat kepada panjenengan minimal 10 saja, sudah. Apa itu? Kata malaikat, aku akan datang kepadanya nanti ketika Yaumul Ba'ats, ketika dibangkitkan, hari kebangkitan, mahsyar, kan ada tempat namanya setelah kiamat terjadi kebangkitan, lalu orang dikumpulkan di mana? Mahsyar, oro-oro, dalam suasana panas, matahari didekatkan. Aku akan datang kepadanya membawa payung dan aku payungi orang itu, tidak akan merasa panas dengan sengatan matahari. Oh, payungnya enggak tembus, Pak. Kalau kita punya payung kan masih
Kalau panas kan payungan kan masih terasa menyengat. Kalaupun hujan itu yo kadang-kadang masih apa ke PKB. Tapi kalau ini payungnya malaikat itu nggak kepanasan. Allah. Nah, lalu yang ketiga malaikat Israfil. Apa tadi Israfil tugasnya? Tiup trompet. Trompet apa? Oh ya, trompet tahun baru. Ya, itu kan berakhirnya tahun untuk menuju tahun berikutnya itu. Nah, malaikat Israfil sumpah, ya Rasulullah, siapa di antara umat panjenengan yang mau bersolawat terhadap panjenengan, ndongakno Nabi solawat itu, walaupun hanya 10 kali saja. Kata malaikat, aku akan datang kepadanya pada saat siapapun harus melewati jembatan Sirat, nggih. Titian, apa titian itu? Ya. What, ya. Yang besar kecilnya kan tergantung amalnya, gitu. Karena itu amalnya sendiri nanti itu. Aku akan datang kepadanya, orang itu aku gendong. Apa aku gendong itu? Untuk melewati sirat itu. Oh, duduk digendongin Mbak Surip loh ya. Nggak digendong kemana-mana lah Mbak Surip, tak gendong kemana-mana. Oh itu ya enggak, kalau digendong kemana? Ke surga, seret, udah Pak. Subhanallah. Nah, lalu hubungannya dengan materi ini adalah malaikat Israil. Napa niku? Pencabut nyawa. Maka malaikat Israil sumpah, ya Rasulullah, siapa di antara umat panjenengan yang mendoakan panjenengan, bersolawat kepada panjenengan dengan ikhlas walaupun hanya 10 kali saja, maka nanti ketika aku mencabut nyawanya, ketika aku diperintah Allah untuk mencabut nyawanya, maka aku perlakukan orang itu ketika aku mencabut nyawanya para nabi. Ini yang wasabihati sabha tadi itu. Terus diajak arwah itu mengembara melewati langit tadi itu untuk lapor kepada Allah, diterima kembali lagi nanti ke jasadnya yang ada di bumi, lalu diletakkan di kuburan. Di situ arwah merasakan alam yang luas, nggak bisa dilihat secara empiris. Napa niki Pak? Empiris fisik yang kita lihat itu Pak. Oh bukti ini ya kuburan ya ndok ngono iku ngono. Pas ya waliullah ya kuburannya ya sak ngono iku. Apa yang diluaskan itu? Maksudnya itu adalah alam jiwa orang yang ada di kuburan itu, yang mana jiwa itu sendiri adalah punya jasad berbentuk Pak. Jiwa ini kan arwah Pak nggih. Tapi itu sebetulnya juga berbentuk Pak. Bagi orang-orang tertentu itu bisa melihat bentuk itu Pak. Nah jenengan sendiri kan ketika mimpi itu merasakan sesuatu nggih? Bisa melihat sesuatu nggih? Nggih. Itu jiwa sebetulnya itu, yang mimpi itu jiwa. Fisiknya kan ada di mana itu? Di tempat tidur. Iya bisa kemana, kadang-kadang seperti kayak bisa terbang gitu ya. Ya fisik itu Pak. Ya punya mata, ya apa itu, ya melihat sesuatu, ya kepedok konco barang kadang-kadang itu. Nah itu. Nah di situ nanti maksudnya itu di kuburan itu diluaskan itu ya jiwa itu yang merasakan di dalam kuburan itu rasanya. Jadi bukan apa fisik itu tidak pengaruh lagi gitu loh Pak. Ya seperti dengan ketika mimpi tidur itu apa ditentukan oleh ruang kamarnya itu? Kan enggak toh. Orang itu tidurnya di atas kasur mentul-mentul, tapi ngipi ini sedang dikejar-kejar buaya. Ya apa? Iya. Ngipi dicokot, ngulo. Gini kan? Ngimpi jatuh dari pohon, ngimpi jatuh dari, ya apa rasanya? Tiba jatuh dari amben, langsung kayak iso tangi Pak kadang-kadang. Gitu betul? Itu jiwa Pak. Jadi fisiknya nggak mempengaruhi. Kita yang melihatnya ya fisiknya seperti itu, tapi jiwanya kan beda ketika mimpi itu. Sebagaimana ada orang itu yang
tidurnya itu di atas galar atau di atas kadang-kadang ditumpukan batu-batu nggih. Ngono iku tidure ngeleker ngono enak ngene ya. Ngipi guyang-guyu tiba apa lagi cangkruk mbek bidadari. Oh ya guyu enak ngono. Mangan kecap-kecap ngipi mangan bakso. Ya, enak kan ya, dia merasakan itu. Padahal turune ndok apa? Ndok truk kadang-kadang turu iku masyaallah enak rek wong turu ndok ngono enak ndok truk ngene padahal kanan kiri kono kadang-kadang ono wedhus ono apa ngono. Iya, jiwanya. Nah, ya kuburan ini seperti fisiknya seperti tapi dia jiwanya yang ada di dalam kubur itu merasakan alamnya yang luas itu. Nah, termasuk perlakuan malaikat tadi ketika dicabut nyawa itu diperlakukan seperti para nabi. Di antaranya siapa? Wong sing seneng maca sholawat. Wassabihati sabha, malaikat-malaikat yang menyabut nyawa orang-orang yang beriman. Wa akhraja, terus seterusnya fassabiqati sabqa. Maksudnya hiyal malaikatu, yaitu malaikat-malaikat ya tasbiku ba'duha ba'don yang sering berebut mendahului bi arwahil mukminin ilallah untuk menghantarkan arwahnya para orang-orang beriman untuk menemui Allah. Ya kan didampingi malaikat itu nanti arwahnya orang. Makanya kan ketika di surat itu kan diceritakan itu di surat apa itu? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Sesungguhnya mereka-mereka yang istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam keikhlasan itu semasa hidupnya, lalu berakhir dari dunia itu tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat itu datang berebut berduyun-duyun. Untuk apa? Menyongsong, menyambutnya. Coba Pak, sepertinya dengan mungkin pernah menyaksikan ya, ketika orang-orang alim, ketika ulama, ketika waliullah itu meninggal dunia Pak. Manusia kan juga berebut untuk apa Pak? Berebut untuk minimal memegang apa nih itu? Berebut untuk ini, apa? Saking apanya itu? Saking hormatnya. Nah malaikat juga begitu kepada orang-orang yang sudah baik itu. Datang berduyun-duyun seraya ingin memberikan ucapan selamat. Ayo jenengan kan kalau umpamanya ada orang itu yang jenengan kagumi itu loh ya kan jenengan kan juga senang ingin memberikan ucapan selamat nih, selamat rebutan itu untuk bersalaman barangkali begitu. Ya umpamanya jenengan termasuk kagum pada presiden, presiden kok sempat narungkut umpamanya ngono. Terus jenengan itu salaman karo presiden, rebutan, wah salaman, wah aku seneng salaman, bisa begitu. Nah ini malaikat itu seneng saking senenge mbek wong iku, akhirnya rebutan juga untuk apa? Mengucapkan selamat, rebutan untuk mengiringinya. Nah itu apa? Fassabiqati sabqa, berlomba-lomba untuk mendahului, mendampingi orang-orang mukmin itu. Subhanallah. Nah, apakah termasuk kita itu yang termasuk nanti itu? Amin Allahumma. Yang jelas tatanazzalu alimul malaika itu sampai diriwayatkan minimal jumlahnya sampai 500 itu malaikat itu. Wah. Seraya membisikkan ucapan Allah takhafu wa la tahzanu. Fulan, sudah kamu jangan mikir, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah sedih, kamu nggak usah susah. Kamu itu tinggal enak itu. Wa basyiru, bergembiralah kamu. Oh, lihat itu loh. Oh, itu loh, lihatlah bil jannah, dibuka slide-nya. Dibukakan surga. Oh, terlihatan itu. Bidadari yang menunggunya. Kelihatan apa? Istana yang megah. Kelihatan berbagai macam buah-buahan. Wah, wis enak tok. Subhanallah. Maka di situ saat nazak bisa senyum itu di situ, Pak. Senyum nggih. Nah sehingga kan ada syairan bagaimana senyum itu tentang pentingnya untuk bisa senyum di akhirat apa ketika nazak itu syairannya kan begitu. Namanya salah seorang pujangga Arab namanya Syauqi Bek itu punya syairan waladatka ummuka yabnai Adam bagian wahai anak cucu Adam ibumu telah melahirkan kamu
dan ketika kamu lahir dalam keadaan menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura, sementara manusia di sekitar kamu itu senang bergembira di saat kamu menangis. Kenapa kok senang bergembira? Bayi menangis kok malah yang ini kok malah tertawa dan gembira. Padahal bayinya menangis. Kenapa? Berarti nih bayi lahir nangis itu berarti tandane napa? Normal, tandane urip. Nah nek lahir kan suarane berarti menangis bayinya, betul nggih? Nah itu nanti kapan-kapan kita bicara lagi tentang rahasia kenapa bayi menangis kok gak ada yang tertawa, nggih ya? Lalu syair itu berikutnya, fajhad, maka setelah kamu lahir berupayalah, berjihadlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu untuk apa? Hina bakau, untuk sewaktu manusia kebanyakan menangis, fi mautika, saat kematian kamu, sementara kamu dalam keadaan apa? Dhahikan masruro, kamu yang tertawa, kamu yang tersenyum. Dhahikan masruro. Nah itu senyum di situ. Yang meninggal itu tersenyum, merasakan gambaran tentang surga, sementara sekitarnya keluarganya menangis. Kenapa? Karena kehilangan. Gitu. Tapi kalau orangnya jahat, ya maka yang napa niki, yang nazak itu menangis sejerit-jerit nangisnya terdengar oleh seluruh penduduk langit dan bumi kecuali oleh jin dan manusia. Menangis sejerit-jeritnya itu, sementara yang di sekitarnya karena merasa dijahati tambah nyukurno kon matek kon ya ngono. Kebalikannya kan begitu. Apa maneh? Selain matek apa kon? Bongkoh kon ya wis modar temenan kon ya. Disyukurno. Nah, sementara kita itu inginnya adalah yang tersenyum tadi itu. Sehingga tadi didampingi oleh malaikat fassabiqati sabqa fal mudabbirati amra, lalu nanti malaikat-malaikat yang diperintah oleh Allah untuk mengatur urusan-urusan Allah untuk umat ini. Semuanya sudah ada pasukan-pasukannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan tentang apa? Tafsir kematian ini dengan kita mempelajari hal-hal seperti ini, ya supaya semakin kita itu punya persiapan itu untuk hal itu. Sempat kemarin itu apa reng-rengan lah yo diceritakno ustaz iku lho yo opo sih kok iso cerita koyo ngene kok apa wis ngalami ta wonge kan ngono iki. Gitu betul. Kok yo ngalami. Pertama tentu itu semuanya adalah berangkat dari Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi. Tentu ini sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi apa diantaranya samping di Al-Quran kan juga menafsirkan ayat-ayat tertentu itu dengan hadis-hadisnya. Itu loh, terus itu dikumpulkan. Jadi bukan karena dia pengalaman lebih dulu, tapi juga tidak sedikit orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah, kemampuan spiritual untuk apa? Untuk menyelami apa yang dirasakan orang mati itu, Pak. Makanya tidak sedikit Rasul juga berdialog dengan orang mati. Gus Dur kadang-kadang ya ngono ngomong-ngomong be ahli kubur itu. Ada orang-orang tertentu yang bisa. Jadi ada sebuah keluarga itu kehilangan kuburan keluarganya karena dia lama di luar Pulau Jawa. Terus datang, kok sudah ada perubahan ini apa? Di mana letak kuburannya keluarga saya? Namanya saya. Nah, datang ke kiai itu, terus kiai itu mengajak, "Ayo, namanya siapa?" Dia panggil-panggil itu. Jawab itu. Nah, itu loh. Itu loh di situ kuburan. Kuno teko dongono kono. Itu bisa Pak, orang-orang tertentu seperti itu. Nah, kayak gitu-gitu jangan lalu Anda mengatakan, "Oh, mustahil." Itu berarti Anda mengukur kebenaran itu hanya berdasarkan ilmu panjenengan kan gitu toh. Enggak boleh gitu itu. Iya. Oke, karena ilmu Allah itu tidak terbatas. Nah, kadang-kadang ilmu Allah itu diberikan kepada orang-orang tertentu. Yang tingkatan apa? Mukasyafa, menyingkap rahasia-rahasia alam gaib seperti itu. Nah, ini termasuk pengalaman seperti itu diceritakan kadang-kadang di dalam kitab-kitab seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa fal ghina. Allahumma barik lana fi umrina. Allahumma barik lana fi ilmina. Wa barik lana fi arzakina wa kasbina. Wa barik lana fi dzurriyyatina wa suratina bi rahmatika rahimin. Ya Allah bi rahmatika nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.